Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah kajian Bahasa Al-Qur'ani yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita akan mengkaji BSP Aki Bahasa Arab Qur'ani 3. Sekaligus juga hari ini adalah sebenarnya hari pertemuan terakhir untuk PAK 3 ya. Saya ingin mengingatkan materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari ya. Gitu ya. Tulisan di screen saya screen materi-materi yang telah dipelajari. Pertama adalah kalau Bapak Ibu mau lihat boleh di daftar isi buku ya di halaman pertama, halaman depan itu. Nanti baru kita ikuti terjemah nanti dibahas. Jadi kita belajar pertama tentang fi'il mazid dengan tambahan satu huruf. Itu yang pertama. Ada 3 macam ya. Ada 3 macam, yaitu tambahnya hamzah, gitu ya. Terus alif dan tad'if, betul ya. Itu dia. Lalu kita juga belajar tentang fi'il mazid dengan tambahan 2 huruf. Apa saja yang 2 huruf itu yang kita pelajari? Adalah hamzah dan ta ya. Lalu kemudian ta dan tad'if, tasydid tad'if itu, terus ta dan alif, lalu kemudian hamzah. Jadi kalau ini hamzah dan ta, lalu ta dan tad'if gitu kok, terus ta dan alif, betul, ta dan alif. Lalu yang terakhir hamzah dan nun. Oke, itu yang tambahan 2 huruf ya. Hamzah dan ta dan tad'if. Hamzah dan ta itu contohnya apa? Wazannya ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ta dan tad'if tafa'ala. Gitu. Kalau ta dan alif tafa'ala. Kalau hamzah dan nun infa'ala. Lalu kemudian fi'il yang ketiga, fi'il mazid dengan tambahan 3 huruf. Itu apa saja? Hamzah, sin, dan ta. Nah, itu dia. Setelah kita mempelajari fi'il mazid, waktu itu kita juga lanjutkan, kita belajar membentuk apa Bapak Ibu tuh? Membentuk fi'il amr. Kan ada caranya 5 ya. Fi'il mudhari'nya, lalu hilangkan huruf mudhari'nya, gitu kan, sukunkan akhirnya. Nah, itu pola-polanya tuh, cara dan tahapan membentuk fi'il amr. Itu yang kita pelajari. Terus kemudian kita juga belajar tasrif fi'il amr. Itu kita belajar waktu itu. Terus kita belajar cara membentuk isim fa'il. Ada berapa macam tuh caranya? Ada 2 ya. Yang asli 3 huruf dan yang bertambahan. Itu yang lalu pelajarannya ya. Lalu kemudian cara membentuk isim maf'ul yang asli 3 huruf dan yang bertambahan. Itu yang kita pelajari juga minggu yang lalu itu. Kemudian kita belajar juga tentang bentuk-bentuk sifat. Ada berapa waktu itu ibu-ibu masih ingat bapak-bapak? Ya, ada fa'ulun. Ada fa'ilun. Gitu ya. Ada fa'alun. Ada
Fa'alun. Fa'lun. Fa'alun. Gitu ya. Jadi ini fiil-fiilnya fa'ulun, fa'ilun, fa'alun, Fa'lun. fa'alun. Nah, Fa'lun. gitu tuh. Itu bentuk-bentuk sifat tuh. Fa'ulun contohnya ghafurun, syakurun, gitu kan? Soburun. Kalau fa'il contohnya rahimun, basitun, basirun. Fa'al contohnya qahar, razzaq, fattah gitu ya. Kalau fa'alun samadun, ahadun. Nah, itu sifat-sifat disebut tuh. Lanjutkan. Pelajaran apa yang kita pelajari waktu itu? Yang selanjutnya tadi 8, 9 adalah tentang huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Masih ingat huruf-huruf jar ada berapa Bapak Ibu? 9. Ya, 8. betul. 8 atau 9 tergantung. Minimal 8. Ya. Kalau lengkap itu ada mengatakan huruf jar itu 24 jumlahnya. Gitu ya. Nah, kita yang standar itu yang umum yang umum ditemukan di dalam penggunaan 8. Coba kita sebutkan ya. Huruf jarnya saja apa saja kan gitu ya. Apa saja coba min. Bi. Min, ila, An. bi, an, ala, bi, Bi. li, ka, Ruba. ya. Oke, ruba boleh, ruba. Jadi ini jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya. Kalau tanpa ruba biasanya jadi 8. Gitu ya. Nah, memang ruba jarang kita temukan ya. Kata-kata ruba itu jarang kita temukan. Huruf jar yang umum itu ada 8. Nah, apa arti min? Dari. Ya bisa dari, bisa sebagian, bisa diantara. Kalau ila kepada gitu ya. Ya, kepada. Kalau fi Di dalam. ya di dalam. An Dari. tentang. Ya, dari atau tentang, betul. Kalau ala atas, di atas, gitu kan. Bisa juga pada, boleh di atau ya tergantung ya. Kalau misalnya ada jam dinding, itu kan jemaahnya kan bahasa Indonesia kan bukan di atas dinding, tapi di dinding. Nah, tapi pakainya bukan fi tapi ala, nah, gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang menempel maka gunakan ala. Bi sekarang. Bi apa tuh? Dengan. Ya. Kalau bi itu diikuti dengan nama tempat maka artinya di. Ya di. Misalkan LBIK di Jakarta. Nah, gitu ya. Jakarta. Ya, di Jakarta berarti artinya di Jakarta. Jadi bi bermakna artinya juga fi. Bi artinya juga fi. Terus li artinya untuk atau bagi boleh bagi milik mempunyai. Terus ka seperti betul seperti ka itu boleh menyerupai gitu ya tapi umumnya seperti. Ruba itu artinya tergantung kalimatnya, bisa maknanya banyak bisa artinya sedikit. Ya, jadi tergantung kalimatnya. Jadi kadang-kadang ruba shaimin gitu, banyak orang yang berpuasa. Iya, jadi bisa juga ruba shaimin, sedikit orang yang berpuasa. Itulah makna ruba. Oke, itu tentang huruf jar. Lalu kita bicara tentang struktur kalimat atau bahasa lainnya adalah jumlah. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah dulu. Betul, fi'liyah. Kalau bicara jumlah fi'liyah berarti rangkaiannya apa itu? Fi'liyah. Ya, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sebagai predikat,
Fa'ilnya sebagai Subjek. subjek. Iya, betul. Fi'il apa yang bisa Fi'il apa membentuk aja? fi'il apa saja? Bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, juga fi'il amar. Terus kemudian kita juga membahas tentang struktur kalimat atau jumlah. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, struktur kalimat jumlah ismiyah itu kalimat yang rangkaiannya terdiri dari apa? Mubtada, dan khobar. Nah, betul. Terdiri dari mubtada dan khabar. Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini yang pelajaran-pelajaran yang kita sudah lalui kemarin, ya. Sejak awal kita membahas materi-materi di bahasa Al-Quran di 3 ini. Ini juga yang mesti nanti Bapak Ibu kita ingat, gitu, ingat karena pelajaran ini terus berangkaian satu dengan yang lain berangkaian. Maka alangkah indahnya kalau ini nanti kita ingat dan insya Allah pelajaran-pelajaran seperti ini nanti kita akan review, kita akan ulang-ulang supaya Bapak Ibu nggak lupa. Baik, itu pelajaran yang lalu. Nah, hari ini kita akan tuntaskan pelajaran kita adalah tentang terjemah ya. Baik, lanjutnya kita lihat halaman 100. Kita lihat seperti ini yang tampak di layar. Tallahi, begitu ya, baca ya. Silakan Ibu Juria, baca Bun. Tallahi di atas itu ya. Atau lihat di tampilan juga bisa jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm wa lahum 'adzabun alim. Benar, alhamdulillah. Tallahi, apa makna tallahi? Allah bersumpah. Iya, tallahi artinya demi Allah. Ya, artinya demi Allah. Laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus. Sungguh kami telah mengutus, ya. Apa ila umami min qablika, kepada kaum-kaum sebelum kalian. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, maka syaitan kan indah amalan-amalan mereka. Fahuwa waliyuhumul yauma, fahuwa maka dia syaitan itu, waliyuhum adalah wali mereka, al yauma pada hari ini. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu artinya ya. Baik. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan, dari ayat yang barusan dibaca oleh Bu Juriyah baru tadi, tolong coba cari berapa fiilnya, berapa kata kerjanya. 3, Ustaz. Oke, 3. 3 ya, yang lain? 2 Ustaz. 2 ya. Oh 2, ya kalau 2 ya. Oke, kita cek yang 2 dulu ya. Yang pertama, apa yang pertama? Arsalna, betul, arsalna. Itu ya, arsalna. Itu fiilnya tuh, arsalna. Fa'ilnya mana? Arsalna itu. Nah, betul, kami. Nah. Jadi makanya tadi ketika menerjemahkan arsalna, kami telah mengutus, gitu tuh, gitu ya. Karena ternyata ya kaminya itu pada naknya itu ya. Selanjutnya yang kedua mana? Fazayyana lahumus syaitanu. Iya. Fazayyana lahumus syaitanu. Mana fiilnya? Zayyana. Mana fa'ilnya? Syaitan. Asyaitan. Itulah syaitan fa'ilnya. Ya, jadi zayyana fi'il, asyaitan fa'il. Oke, itu 2 kalau yang dapat 2 fi'il ya. Kalau yang dapat 3 fi'il, satu lagi yang mana? Malahum ya Ustaz.
Baik. Walahum itu ternyata itu tiganya itu wawu, la sama hum itu ternyata bukan fiil ya Bu ya. Wawunya huruf, la-nya huruf, humnya isim. Jadi kalau begitu walahum itu bukan fiil. Iya, berarti berapa itu fiilnya tadi? 2. Baik, setelah ketahuan fiilnya 2, berarti Bapak Ibu berapa jumlah fi'liyahnya? 2. Oh iya, jadi pokoknya gampang Ibu-Ibu. Berapa ketemu fi'il, disitulah jumlah fi'liyahnya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu diminta berapa banyak jumlah fi'liyahnya, ya tinggal dihitung berapa banyaknya fi'ilnya, sebanyak itu pula jumlah fi'liyahnya. Begitu ya. Baik, sekarang di ayat yang sama ada berapa jumlah ismiyahnya? Ada berapa? 3. Baik, yang pertama yang mana? Allahi. Allah ya. Jadi tallahi itu tanya itu huruf ya. Allah huruf. Jadi kalau begitu ini bukan jumlah ismiyah ya. Jadi apa yang mana yang udah ketemu Bapak Ibu? Jumlah ismiyah. Nah, betul. Fahuwa waliyuhum. Kalau ila umamin, ila huruf. Jadi nggak bisa kalau namanya mubtada harus isim ya Bapak Ibu ya, isim. Jadi ila umamin bukan ya. Oke, jadi yang pertama adalah betul tadi fahuwa waliyuhum. Jadi huwa itu kalau ada domir itu, jadi ada fa memang di situ fa-nya nggak dihitung. Jadi fa-nya itu fahuwa, fa-nya nggak usah dihitung. Huwa berarti mubtada, waliyuhum khobar. Kalau ada mubtada khobar berarti jumlah ismiyah. Betul. Walahun azabun alim. Nah, itu juga jumlah ismiyah. Jadi bagi mereka azab yang pedih. Ibu-ibu kan bisa membayangkan, bapak-bapak bisa bayangkan ada kata kerjanya nggak di situ? Nggak ada. Oh, kalau udah nggak ada kata kerjanya berarti di situ jumlah ismiyah. Baik, selanjutnya yang di bawahnya nih. Silakan dibaca Ibu Dita. Ibu Dita. Semaradita. Ayo Bun, baca Bun. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Rabbana zayyana lahum a'malahum. Hum ya'malun. Ulaika alladzina lahum su'ul azab. Wa huwa fil akhirati humul akhsarun. Alhamdulillah. Betul. Ayo sama-sama kita terjemahkan ya Bapak Ibu ya. Saya baca, Bapak Ibu yang mencoba menerjemahkan. Innalladzina. Sesungguhnya orang-orang yang betul. Gitu. La yu'minuna. Mereka tidak beriman. Bil akhirati. Pada hari akhirat. Zayyana lahum. Dijadikan indah bagi mereka. Kami jadikan mereka memandang indah. Kami hiaskan. Kami hiaskan bagi mereka a'malahum. Amalan-amalan mereka. Fahum ya'mahun. Maka mereka bimbang ya Pak ya. Ya, mereka bimbang, mereka bingung. Ulaikal ladzina lahum su'ul azab. Mereka itulah yang memperoleh su'ul azab. Seburuk-buruk azab. Betul, seburuk-buruk azab. Wa huwa fil akhirah. Dan dianya di akhirat
Dan dia di akhirat minhumul akhsarun, Mereka orang-orang yang merugi. orang-orang yang paling merugi. Jadi paling merugi. Iya, jadi kalau khosirun rugi. Tapi kalau akhsarun orang yang paling merugi. Bedanya khosirun sama akhsarun. Kalau khosirun itu rugi, kalau akhsarun paling merugi. Ada hamzah ya. Iya, jadi ada palingnya di situ ya. Coba kita ulang dari awal, temukan ada berapa jumlah fi'liyahnya. 3. 2, Jadi ada berapa? Ada 3 ya? 3. 3 ya? Iya 3. Pertama yang mana? Yu'minun. Ya yu'minuna, betul. Yang kedua yang mana? Zayyana. Zayyana. Yang ketiga yang mana? Ya'mahun. Betul. Coba kita urai. Yu'minuna. Pelakunya, subjeknya, fa'ilnya yang mana? Wow. Betul. Zayyana, fa'ilnya yang mana? Nah, itu artinya apa? Kami Atau kita ya. Kami atau kita. Ya'mahun, fa'ilnya mana? Wow. Wawu itu artinya apa di situ? Mereka atau kalian? Mereka ya. Baik, alhamdulillah. Taib, ada enggak mubtada khobarnya? Coba mubtada khobar. Ada 3 juga, Ustaz. Ada 3 juga. Yang lain, Ibu, Bapak, coba temukan ada berapa mubtada khobarnya. Baik. Kalau menurut Pak Takdir ada berapa? Ingat, kalau potongan-potongan kalimat itu depannya isim, meskipun ditambahin fa, tambahin wa, maka dia mubtada. 3 ya Pak Takdir ya? 3 ya. Oke, sementara ngikut jawaban yang paling banyak ya. Berapa? 3. Yang pertama mana? Fahum ya'mahun. Betul. Kalau fahum ya'mahun itu yang menjadi mubtada yang mana? Fahum. Betul. Yang jadi khobar yang mana? Ya'mahun. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, mana mubtada khobarnya? Ulaikal ladzina lahum su'ul azab. Ulaika diisim di awal kalimat. Namanya apa? Mubtada tuh. Jadi ulaika itu isim isyarah. Di awal kalimat. Jadi dia mubtada. Baik. Wa huwa fil akhirati humul akhsarun. Mana mubtadanya? Huwa ya. Mubtadanya huwa. Terus khobarnya humul akhsarun. Kita lanjut. Di bawahnya Bu Muhartis. Mulai Bu Muhartis. Mulai baca Ibu Muhartis. Inna zayyana sama dunya bizinatil kawakib. Iya benar. Inna zayyana sama dunya bizinatinil kawakib. Apa tuh artinya? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Betul. Alhamdulillah. Coba ada berapa fiilnya di situ? 1. Yang mana itu? Zayyana. Kalau fiilnya 1, berarti jumlah fi'liyahnya berapa? 1 juga. Mana itu? Zayyana. Zayyana. Betul, zayyana fi'il. Fa'ilnya zayyana mana? Nah. Betul. Baik, selanjutnya nih Pak Pur, monggo.
Walaqad zayyana sama'a Walaqad zayyana sama'a dunya bimasobih bimasabih. Betul. Wa ja'alna malisyayatin. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Coba artinya apa artinya? Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang. Baik, sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan menjadikan bintang-bintang itu rujuman. Apa rujuman? Pelempar ya, sebagai lontar-lontar untuk syayatin, untuk setan. Baik, kita coba lihat di kalimat yang dibaca tadi ada berapa ya fiilnya? Ada dua. Yang pertama apa nih? Iya. Rujuman. Coba perhatikan Ibu, rujuman itu ujungnya tanwin atau bukan? Tanwin. Kalau tanwin berarti cirinya isim. Betul. Jadi fiil yang kedua itu bunyinya apa? Ja'alna. Benar. Sekarang saya akan tanya, pada kata zayyana, ayo, fa'ilnya kata zayyana itu yang mana ya? Nah, benar. Kalau fa'ilnya pada ja'alna itu yang mana ya? Juga. Betul. Domir ya, berarti pelaku ya. Domir tuh. Sahih. Alhamdulillah. Tuh, pada paham. Di bawahnya. Iya, betul. Domir mutasil. Baik. Kita akan lanjutkan. Bu Mila, silakan Bu Mila. Ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadzirina wa hafiz. Bacanya kalau linnadzirina ya dibaca mati ujungnya. Linnadzirin wa Iya, betul. naha min kulli syaitonir rajim. Walaqad ja'alna fis sama'i zayyanaha linnadhirin wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Gitu ya? Yo, maknanya yo. Walaqad ja'alna, dan sungguh kami telah jadikan fis sama di langit burujan, gugusan bintang. Yang benar terjemahannya Ibu, burujan itu gugusan bintang-bintang. Iya. Betul. Gugusan. Wa zayyanaha linnadhirin, dan kami telah menghiasinya dengan untuk orang-orang yang memandangnya. Untuk orang-orang yang memandangnya. Gitu ya? Baik. Wa'afidnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami memeliharanya dari setan yang terkutuk. Betul. Setan yang terkutuk. Baik. Bapak Ibu, pada ayat yang kita baca itu ada berapa fiil coba? Tiga. Yang pertama Alna. Yang kedua Zayyana. Yang ketiga Hafidna. Wih, sama betul. Coba perhatikan. Tiga-tiganya ujungnya ada na. Iya. Ya. Itu na itu jadi apa posisinya kalimat itu? Fa'il. Sebagai fa'il.
Fa'il itu kalau dalam struktur bahasa Indonesia namanya apa? Pelaku. Subjek. Subjek. Ya, pelaku ya. Subjek ya, pelaku. Alhamdulillah. Paham berarti ya. Pak Aliuddin. Fadal Pak Aliuddin. Zuyyina. Ayo Pak Ali. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Alhamdulillah. Innalladzina kafarul hayatud dunya. Itu pada kata kafaru itu ada 3 huruf ilat ya, ada wawu, ada alif, ada alif. Tapi karena setelahnya ada lam mati, maka semua itu wawu, alif, alif itu tidak berfungsi dibaca. Innalladzina kafarul hayat gitu ya. Innalladzina kafarul hayatud dunya. Baik. Apa arti zuyyina lilladzina kafaru? Dijadikan indah bagi orang-orang yang Dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Apa yang dijadikan indah? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Atau Bapak Ibu, boleh juga kalau kita mau menerjemahkan dari subjeknya, fa'ilnya. Jadi dari kata al-hayatud dunya. Kehidupan dunia itu dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin sih kehidupan dunia harusnya tidak menjadi tolak ukur utama gitu. Kalau orang-orang kafir iya saja mereka senang kepada kehidupan dunia. Wa yaskharuna. Apa itu artinya? Kerugian. Mereka mengejek, mereka mengolok. Mengolok siapa? Minalladzina amanu. Mereka mengolok-olok orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman yang tidak tertarik dengan kemewahan dunia, gitu, gemerlap dunia, itu diolok-olok oleh orang kafir. Walladzina taqau. Apa itu artinya? Orang-orang yang bertakwa fauqahum yaumal qiyamah. Ada di atas mereka. Kapan? Ada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Tanpa hitungan tuh Allah, kalau Allah mau kasih rezeki itu. Coba Bapak Ibu, fiilnya ada berapa nih? 4. Ahmad, berapa fiilnya nih? 5. Pak Agus. Menurut Pak Agus ada berapa fiilnya nih Pak Agus nih? Ada 3. 3. Baik. Bu Nurmalia, menurut Ibu Nurmalia, fiilnya ada berapa? 3. Ibu Rita ada berapa Bu Rita? Banyak Ustaz. Banyak. Oh, ya udah 10 aja deh kalau banyak. 5. Ada 7. Oh, 7. Baik. 5 Ustaz. 5 ya. Ya, 7, 5 gitu ya. Coba sebutkan fiil-fiilnya mana, Bun? Zuyina. Kafaru. Yashorun. Amanu. Itakau. Iya, betul. Terus? Yarzuku. Yasha. Udah. Nah, jadi jumlahnya berapa tuh? 6. Baik. Jumlahnya pertama kafaru, yang kedua yashorun, ketiga amanu, keempat itakau, kelima yarzuku, keenam yasha'u. Berarti jumlahnya berapa?
6. 6. Ya, 6. Betul. Zuyina tuh kenapa enggak masuk Ustaz? Oh iya, Zuina kalau Majhul. itu ya majhul, tapi betul kalau 7 masuk majhul itu majhul dimasukkan boleh, betul. Jadi kalau Zuina dimasukkannya dia fi'il apa namanya tadi? Mabni majhul. Majhul. Iya. Artinya majhul pasif ya. Pasif. Pasif. Jadi Ya. kalau total dihitung fi'il Jadikan pasif. ada 7 berarti. Iya, 7. Betul. Baik. 1, Kalau 2, 3, Zuyina 4, 5. fa'ilnya mana? Subjeknya Zuyina mana? Naib Oh, fa'ilnya mana? tersembunyi. Nah, tersembunyi. Baik, kalau Zuyina pertanyaan begini, kalau bagaimana mengenali kalau dia itu fa'il pada fi'il yang pasif? Coba perhatikan terjemahan yang saya akan sampaikan. Dihiaskan kepada mereka, dihiaskan kepada orang-orang yang kafir. Pertanyaannya yang dihiaskannya apa? Langit. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Kehidupan Ayat itu ya. Berarti naib fa'ilnya adalah al-hayat. Dunia. Hayat tuh. Iya. Jauh amat fa'ilnya Ustaz. Iya, kadang-kadang memang jauh. Ustaz, kalau kafaru itu emang masuk fi'il, bukannya orang-orang kafir itu. Nah, terjemahannya orang-orangnya itu kan ada pada wawunya. Iya Ustaz. Jadi kafaru Kafaronya fi'il. itu kan fi'il. Jadi terjemahannya aslinya kalau terjemahan tepatnya itu orang-orang yang mengingkari. Mereka mengingkari. Nah, gitu. Orang-orang itu sebenarnya adanya pada allazina itu. Pada kata allazina itu orang-orangnya. Ya. Baik, kalau fiilnya 7 berarti fa'ilnya juga 7. Gitu kan? Pada kata yaskhurun, mana fa'ilnya yaskhurun? Wow. Betul. Pada kata amanu, fa'ilnya mana? Wow. Wow. Pada kata ittaqau, fa'ilnya mana? Wow. Betul. Pada kata yarzuku, fa'ilnya mana? Nah, yang seperti ini fa'ilnya tersembunyi. Ini yaitu betul. Domirnya apa? Huwa. Ya, huwanya kepada Allah. Yasha'u, fi'il apa yasha'u? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya yasha'u yang mana? Huwa, tersembunyi Huwa juga. juga tersembunyi. Baik. Sebelumnya kata ittaqau. Ittaqau itu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi atau amr? Madi. Apa ittaqau itu berada fi'il madhi. Tambah 2 huruf ya Ustaz. Betul, tambahannya 2 huruf. Alif sama tanif. Sama ini ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Fauqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab, artinya tanpa perhitungan, tanpa hitung-hitungan. Sekarang yang di bawahnya tuh al-malu wal banun. Coba Bu Sumarni. Malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Baqiyatus solihatu khairun inda rabbika. Sawaban wa khairun amala. Tuh, coba artinya. Harta dan anak. Anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Berbaqiyatu pun yang kekal. Yang kekal, amal soleh. Yang kekal yang baik. Yang kekal yang baik. Itu lebih utama. Di sisi Tuhanmu. Apanya? Balasannya. Dan lebih utama apanya? Harapannya. Ya. Harapan kebaikannya. Khairun amala, dan ya lebih baik harapannya di sisi. Artinya kalau ingin berharap di sisi Allah balasannya, itu berharap dapat balasan yang paling baik,
Maka adalah al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat? Terjemahan secara level apa katanya, al-baqiyat itu hal-hal yang langgeng yang baik. Apa hal-hal yang baik? Ya amal ibadah, salat, puasa, bersedekah, gitu tuh. Ya, berbuat baik lah gitu. Lebih spesifik, lebih khusus, kalau al-baqiyatus shalihat bisa juga gitu, maksudnya adalah ucapan-ucapan zikir. Ucapan-ucapan zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu ada 5 tuh. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa baqiyatus shalihat itu ucapan-ucapan zikir yang itu tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itulah termasuk yang kategori al-baqiyatus shalihat. Nah, kalau yang umum ya semua amalan saleh, semua amalan ibadah masuk kategorinya al-baqiyatus shalihat. Masuk yang langgeng. Namanya di sisi Allah. Pada kalimat ini, Ibu yang kami muliakan, ada berapa isi muannasnya? Yang pertama adalah zinatun. Zinatun. Ya. Yang kedua Al-hayati. Al-hayat. Yang ketiga Ad-dunya. Ad-dunya. Dunia itu muannas. Ya. Yang kelima Wal-baqiyatu. Al-baqiyat. Yang keenam As-shalihat. As-shalihat. Yang jamak ada berapa? 3. 3. Jamak ya. Oke, yang pertama apa? Al-banuna. Al-banun. Yang kedua apa? Al-baqiyat. Al-baqiyat. Yang ketiga apa? As-shalihat. As-shalihat. Baik. Kata al-banun itu tunggalnya apa? Ibnu. Nah, betul. Atau bin. Bin jamaknya banun. Oke, kalau baqiyat tunggalnya apa? Jadi tunggalnya adalah baqiyatun. Baqiyatun. Betul. Apa arti baqiyatun sih? Bukannya Baqiyatun itu artinya tetap, langgeng, kekal. Langgeng. Ya. As-shalihat jamak dari apa tuh? Shalihat. Salihah. Salihah. Salih. Kalau salih jamaknya salihun. Kalau salihah jamaknya salihat. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke halaman terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatan shad sama mim itu maksudnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disingkat shad sama mim. Kadang-kadang disingkat shad saja. Kadang-kadang disingkat shad lam ain mim sol'an. Gitu ya. Ya, jadi bacanya sallallahu alaihi wasallam. Secara umum aja disingkatnya begitu. Enggak ada. Sebenarnya kan kalau di Arab kan kayaknya enggak ada deh, kita aja kayaknya. Bacanya kalau ada shad sama mim apa tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Iya, jangan sampai bacanya sallallahu gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza, ya, coba tolong baca. Ayo Bu Istikhalah. Yo baca Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza abtara ahadukum falyuftir 'ala tamri fa innahu barakah. Fa illam yajid tamran falyuftir 'ala fa innahu tahurun. Iza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin fa innahu barakah. Fa illam tajid tamran falyuftir 'ala al-ma' fa innahu tahur. Rawahu Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Idza aftara ahadukum, apa artinya nih?
Apabila kamu berbuka ya. Iya, apabila kalian hendak berbuka apa? Berbuka dengan Berbuka puasa. Fal yuftir ala tamrin. Maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Iya, dengan satu kurma. Itu tamr itu artinya apa tamr? Kurma. Tamr itu kurma, berbuka dengan kurma itu. Meskipun hanya satu kurma, berbukalah. Fa'ilam tajid fa'inahu barokah, karena berbuka dengan kurma itu berkah. Jadi kalau Bapak Ibu berpuasa seperti hari ini nih, kalau ada bisa berbukalah dengan kurma. Ya. Kalau tidak ada, fa'ilam tajid tamran, kalau belum ketemu tamar, fal yuftir 'alal ma, maka hendaklah berbuka dengan air. Ya, air putih maksudnya di sini ya. Ya. Boleh, teh juga boleh, mau buka langsung dengan kopi juga boleh gitu ya. Nah, fa'inahu tohurun, karena sungguhnya air putih itu tohur, itu suci. Coba ada fiilnya berapa nih dari awal, idza aftara dan seterusnya. Kalau ada buka, kalau ada air sama kurma, yang diduluin kurma dulu ya. Tapi sebenarnya tidak ada secara jelas kalau ngikutin petunjuknya di hadis ini, makna yang muncul memang kurma dulu ya, kan gitu, kurma dulu. Tapi ya itu sebenarnya tidak ada keharusan. Boleh dengan yang biasa pakai air dulu, takut keselak ya air dulu, nggak apa-apa. Cuma kalau ngelihat memang hadis, zohir hadisnya, bunyi hadisnya memang kurma dulu gitu. Sebab sebenarnya kurma itu di dalamnya mengandung air, mengandung gula, ya, mengandung karbo ya, dan mengandung macam-macam. Ada 7 kandungan di dalam kurma kalau tidak salah itu. Baik, berapa fiilnya? 4. Yang pertama apa? Aftoro. Yang kedua? Yuftir. Yang ketiga? Yajid. Keempat? Yuftir. Benar. Jadi kalau aftoro failnya mana? Failnya apa? Kalau aftoro failnya ahadu. Jadi failnya aftoro itu ahad. Terus fal yuftil ala tamr. Itu failnya mana? Tersembunyi. Ya, betul, tersembunyi dia. Iya. Jadi bukan failnya korma, uang korma yang mau dimakan kan gitu ya. Kan fail dia pelaku. Kalau korma di hadis ini kan yang mau dimakan gitu. Jadi bukan fail gitu ya. Terus yang ketiga, fa'ilam yajid tamron. Nah, tuh. Maka failnya dari yajid itu tersembunyi. Itu siapa? Dia. Atau dalam bahasa Arab kalau dia laki-laki itu apa? Dua. Betul. Fal yuftir 'alal ma'i, hendaklah dia berbuka dengan air. Fal yuftir, failnya mana? Tersembunyi. Yaitu wajib. Betul. Baik. Rawahu Ahmad. Apa arti rawahu Ahmad? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Amsal Arabiyah. Apa arti amsal Arabiyah? Contoh-contoh. Kalau contoh itu bahasa Arabnya bukan amsal. Tapi amsilah. Amsal itu bukan jamak dari misal. Tapi jamak dari masal. Kalau misal, jamaknya amsilah. Jadi kalau amsal artinya bukan contoh, tapi artinya umpama. Jadi perumpamaan Arab, atau tadi Ibu sudah menyebut peribahasa Arab. Apa kata orang Arab yang pertama itu? Waktu min zahab. Apa artinya? Waktu adalah mas. Kalau kita kan waktu adalah uang. Kalau perubahan Indonesia atau dari Inggris tuh ya, time is money. Nah, berarti waktu itu adalah uang. Kalau di Arab bukan hanya uang. Al-waktu min zahab. Waktu itu adalah emas. Jadi kalau zahab itu emas. Kalau pergi, zahaba.
Kalau zahabin emas, zahaba Pergi. Idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min zahab. Apabila Apa nih? Perkataan itu adalah dari. Perak. Diam itu adalah emas. Jika berbicara itu adalah perak, maka berdiam itu adalah emas. Ini buat orang-orang yang kalau misalkan dia berkata itu berkatanya nggak bisa terukur, lantur sana kemari, maka diam itu lebih baik. Nah, itu maksudnya berdiam itu emas bagi orang yang kalau berbicara pembicaranya nggak ada isinya. Kalau berbicara pembicaranya nggak bermanfaat, maka bagi orang yang demikian diam itu lebih baik. Tapi kalau orang berucap itu lebih baik bagi yang lain, maka berucap itu jauh lebih baik daripada diam. Gitu. Tapi jangan berlebihan. Jangan kelewatan gitu ya. Yang terakhir apa bunyinya itu? Al-hubbu a'ma. Al-hubbu a'ma. Satu buta. Apa artinya tuh al-hubbu a'ma itu? Cinta itu buta. Enggak ada matanya. Iya. Nah, ini ungkapan-ungkapan Arab. Jadi, tapi ungkapan-ungkapan itu dikenal juga di negara-negara lain, di bahasa-bahasa lain, tapi dengan ungkapan yang agak sedikit berbeda atau mirip-mirip dengan itu. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi pelajaran bahasa Al-Qur'ani ternyata bisa juga tuntas ya, 3 ya, gitu ya. Ustaz, saya mau Ustaz, silakan. Ayo Bun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau Iya, nanya di bacaan sholawat Al-Fatih yang bunyinya Nasiril Haqqo bil Haqqi. Saya sering dengarnya tuh nggak sama. Ada yang bil Haqqo bil Haqqi, ada yang haki-haki. Itu menyalahi arti nggak Ustaz? An-Nasiril Haqqo bil Haqqi. Iya, begitu tuh. An-Nasiril Haqqo bil Haqqi. Artinya yang menolong kebenaran dengan kebenaran juga dengan cara yang benar gitu. Kalau dua-duanya haki? Nasiril haq, kalau nasiril haqqi ya itu maknanya juga nggak salah sama gitu. Nasir, tapi kalau pakai haki jadinya itu namanya mudhaf ilaih gitu ya gitu. Jadi Nasiril haqqi bil haqqi. Betul juga. Oh, dua-duanya boleh? Boleh dua-duanya, betul. Kalau yang lebih tepat yang mana Ustaz? Iya, tergantung. Dua-duanya boleh, berarti boleh. Kalau yang tepat, gitu. iya. Silakan yang biasa itu pakai apa. Ya. Ustaz, bedanya waro'a sama kholfi gimana? Waro'a sama kholfa, bukan kholfi. Kholfa, iya. Kholfa. Jadi kalau waro'a, biasanya kalau dibedakan dengan kholfa, kalau yang waro'a itu sifatnya itu adalah fisik, benda di belakang apa kan gitu ya. Belakang fisik gitu. Iya secara fisik, belakang punggung kita, di belakang rumah kita kan gitu ya. Tapi kalau kholfa lebih bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Itu gaib. Iya, gaib artinya coba apa pemikiran apa latar belakang pemikiran Anda gitu ya. Kan latar belakang pemikiran kan bukan fisik gitu kan, non fisik, non material maksudnya ya. Gitu, khalfa. Apa ingatan di balik ini? Nah, gitu. Ya. Tapi dalam penggunaan biasanya dua-duanya boleh dipakai, bisa khalfa, bisa waro'a. Gitu. Ya. Kalau mau dipisahkan, mau dibedakan, waro'a itu lebih bersifat fisik, di belakang benda apa begitu. Khalfa berarti sesuatu yang tidak selalu berbentuk fisik, bisa fisik, bisa non fisik. Sekira gitu, Bu Nita. Ya. Yang lain, ya, kan? Ibu, silakan. Assalamualaikum, Tat. Ini Salam. Yang baca, Tat. Ini kan bacaannya nih. Baca kita kan tuh sesuai tajwid atau kalau belum baca yang sesuai kata-kata. Baik.
Ada dua, Pak Pur. Dua. Kalau Pak Pur diminta membaca yang dibaca Al-Quran, maka utamakan tajwid. Kalau hadis tidak harus pakai tajwid. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau Al-Quran, Bapak Ibu membacanya mesti pakai tajwid. Selain dari Al-Quran, maka tidak ada keharusan pakai tajwid. Bahkan kalau bahasa Arab biasa, gitu, agak aneh kalau menggunakan tajwid secara keseluruhan. Jadi nggak perlu pakai tajwid kalau membaca bahasa Arab biasa. Gitu Pak jawabannya. Baik, barangkali itu pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu yang muliakan. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita, menambah wawasan bagi kita, dan dijadikan ilmu yang kita pelajari sebagai catatan amal kebaikan kita di sisi Allah. Juga Allah jadikan ia bermanfaat bagi pemahaman kita, baik Al-Quran maupun pengetahuan agama yang lainnya. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan melindungi kita dan keluarga semuanya dari bala, musibah, wabah, dan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.